Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang tidak kita ragukan dihujani berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita di majlis ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak keluar dari majlis ini terkecuali insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajat-hajat kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam rangkaian haul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, di majlis ini selama 3 hari dibacakan daripada untayan-untayan mutiara para ulama kita dan khususnya nasihat-nasihat beliau yang kita hadir haulnya pada saat ini, yaitu Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam As-Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang ingin melihat majlisnya para nabi, maka hendaknya ia melihat majlisnya para ulama, karena mereka adalah penerus daripada rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka pewaris daripada keilmuan daripada utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di majlis-majlis seperti ini tidak ada yang disampaikan, tidak ada yang dibacakan kecuali mengajak kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak kita untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, beliau dalam nasihatnya mengajak kita untuk memperkuat hubungan kita dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan kepada kita dalam mengucapkan, melafalkan Al-Quran, kemudian mempelajarinya dan juga menghafalkannya. Maka sudah seharusnya kita mengambil pelajaran dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang putus daripada Al-Quran. Beliau berkata, masyi aladza minal Quran. Tidak ada sesuatu yang lebih nikmat dan lebih lezat daripada Al-Quran. Beliau mengatakan, fa'ajabu mimman yaftakir wa indahul Quran. Sungguh mengherankan bagi seseorang yang merasa kekurangan sedangkan ia memiliki Al-Quran. Sungguh mengherankan bagi seseorang yang merasa sedih, merasa sumpek sedangkan dia memiliki Al-Quran. Dan Al-Quran di dalamnya terdapat kecukupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Al-Quran memberikan lapang dada dan memberikan kebahagiaan bagi seseorang. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Quran adalah kalam Allah yang qadim, yang tidak siapapun mendengarkannya merasa bosan. Tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu. Dengan Al-Quran kita memohon, atau aku memohon penawar obat dari setiap penyakit, dan cahayanya dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati. Dan cahaya Al-Quran sebagai petunjuk bagi kebodohanku dan juga di saat seseorang merasa kebingungan. Habib Ali kemudian melanjutkan, masyi a'zam wala afrah lil qalbi min tilawatil Quran wa sama'ihi. Tidak ada yang lebih mulia dan tidak ada yang lebih membuat hati bahagia daripada membaca Al-Quran dan juga mendengarkan Al-Quran. Beliau berkata, barang siapa yang diberikan kemuliaan oleh Allah bisa menghafal Quran, kemudian mempelajari setiap huruf-hurufnya,
memahami daripada firman-firman Allah dan mentadaburinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Berapa banyak nasihat-nasihat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, berapa banyak ancaman-ancaman yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, berapa banyak larangan-larangan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan juga banyak mubasyirat, kabar-kabar gembira yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran, kata beliau, adalah termasuk kenikmatan yang besar yang datang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Man yahfadul Quran maghbut, kata Habib Ali, barang siapa yang bisa menghafal Al-Quran maka dia layak untuk diirikan. Kita iri kepada orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa menghafal Quran, karena orang yang menghafal Quran dalam keadaan apapun dia mampu untuk bertilawah membaca Al-Quran. In shi siraj wa in ma shi siraj. Orang yang menghafal Quran dalam keadaan ada penerangan dia bisa baca Quran. Orang yang hafal Quran bahkan di saat gelap gulita tidak ada penerangan dia bisa membaca Al-Quran. Wa in kana mufattih wa in kana a'ma. Bahkan di saat dia bisa melihat dia bisa baca Al-Quran. Bahkan kalau dia dalam keadaan tak dapat melihat atau faqat basirah, dia tidak bisa memandang, dia buta matanya, dia bisa membaca Al-Quran karena dia menghafal Al-Quran. Maka beliau katakan man yahfadul Quran maghbut. Kalau kita mau iri, jangan iri dengan perkara dunia, tapi dengan keindahan-keindahan, kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Habib Ali kemudian mengatakan, Al-an ghalaba ala abna'iz zaman al-kasal wal nisyan. Di zaman ini kebanyakan penduduk zamannya dikalahkan oleh sifat malas dan juga sifat pelupa, dan sebabnya adalah al-ma'asi, perbuatan maksiat dan buruknya makanan yang masuk ke dalam perut seseorang. Perbuatan maksiat bisa menjadikan seseorang merasa malas. Perbuatan maksiat juga bisa menjadikan seseorang cepat lupa. Begitu juga perbuatan atau memasukkan makanan yang tidak halal ke dalam perutnya. Beliau membacakan syair daripada Al-Imam Syafi'i. Beliau dikenal sebagai seseorang yang daya hafalnya kuat dan jauh dari kata malas. Al-Imam Syafi'i, beliau berkata dalam syairnya, syaqautu ila waqi'i su'a hifdhi. Aku pernah mengeluhkan kepada guruku Al-Waqi' tentang buruknya daya hafalku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dan beliau katakan, aku kemudian dibimbing oleh guruku untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Dan beliau mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan oleh orang yang bermaksiat. Maka Habib Ali kemudian berkata, yan bagi al-insan, hendaknya seorang manusia itu idza bayahfat Quran, kalau dia hendak menghafalkan Al-Quran atau menghafalkan kitab-kitab yang lain, yang pertama kali dia harus lakukan adalah yajtanib al-ma'asi, menjauhkan dirinya, menghindar daripada perbuatan maksiat, dan kemudian melawan dan mengajak dirinya bersungguh-sungguh untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Wa amma madama mulabisan lil ma'asi ma bayahfat syai'. Adapun kalau ada orang mau menghafal Quran atau mau menghafalkan ilmu daripada kitab-kitab yang lain, kalau dia tetap dalam keadaan bermaksiat, tidak menjauhi perbuatan maksiat, maka dia tidak akan menghafal apapun. Habib Ali kemudian mengatakan, fal awwalun ma qawiya hifdhuhum illa bisababi tahashihim an irtikabil ma'asi. Orang-orang dahulu yang daya hafalnya kuat, tidak kuat daya hafalnya terkecuali karena mereka menjauhkan diri mereka daripada perbuatan maksiat. Mereka memeriksa makanan yang akan masuk ke dalam perut mereka. Mereka menjauhi bahkan perbuatan makruh, sebagaimana mereka menjauhi perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu baghaina naqa kama ahlana as-sabiqin. Kita itu pingin seperti salaf-salaf kita yang terdahulu, akan tetapi wala salakna sabilahum fil istihad. Tapi kita tidak berjalan di jalan mereka dalam bersungguh-sungguh, tidak mengamalkan apa yang diamalkan oleh mereka, tidak berakhlak dengan akhlak yang diajarkan oleh mereka, dan kita tidak menjaga diri, menjaga anggota tubuh sebagaimana mereka menjaga anggota tubuh mereka.